Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita memulai percakapan PA ini. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini kembali kami boleh mendapatkan kesempatan untuk mempelajari Alkitab dan mencoba untuk menarik maknanya dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati kami dan juga hamba-Mu yang berbicara pada malam hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Anytime Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komen. Saya sudah mengatur sedemikian rupa sehingga saya lebih banyak melihat komen Bapak Ibu daripada gambar saya sendiri. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pandemi sudah berlangsung hampir setahun atau setahun lebih, tergantung bagaimana cara kita menghitungnya. Coba ingat-ingat, apakah ada rekan Anda yang bukan Kristen atau bukan Katolik, bukan umat Kristiani, yang terkena dampak akibat pandemi ini sampai meninggal dunia? Saya rasa ada ya teman-teman kita yang bukan orang Kristiani yang meninggal karena pandemi ini. Tetapi juga coba ingat, adakah teman-teman Anda yang Kristiani, Kristen atau Katolik yang meninggal karena pandemi ini? Saya yakin pasti ada. Coba sekarang pikir lagi tentang orang-orang yang usahanya terganggu karena pandemi ini. Yang bukan Kristen mengalami. Yang Kristen saya rasa juga mengalami. Mari kita ingat teman-teman Anda yang mengalami stres atau depresi gara-gara masa pandemi yang berkepanjangan ini. Saya rasa teman-teman Anda yang mengalami stres atau depresi itu yang bukan Kristen ada, yang Kristen juga ada. Jadi di tengah segala hal yang terjadi selama masa pandemi ini, seringkali menimbulkan pertanyaan yang wajar. Pertanyaan yang pertama adalah, jadi kalau begitu, apa bedanya antara yang Kristen dengan yang bukan Kristen? Kalimat yang lain yang sering dipakai adalah, Pak, kalau saya anak Tuhan mengalami pandemi ini, toh orang lain juga sama mengalami pandemi ini, apa istimewanya, apa spesialnya, sehingga semua orang lepas dari keyakinan religiusnya mengalami masa yang sukar di tengah pandemi ini. Itu pertanyaan yang seringkali diutarakan kepada saya. Kalau saya jadi murid Kristus, Pak, di tengah pandemi ini kena dampaknya. Orang yang nggak jadi murid Kristus juga kena dampaknya. Apa gunanya saya jadi murid Kristus? Pertanyaan yang kedua yang sering ditanyakan adalah, di mana Tuhan, Pak, di tengah segala pandemi yang terjadi ini? Apa yang sedang dia lakukan? Apakah dia tidak lagi menjawab doa-doa kita sehingga pandemi ini terus berlangsung? Dan bahkan ketika saya berdoa untuk orang yang tercinta itu juga sepertinya tidak merasakan jawaban dari doa-doa yang kita naikkan, yang kami naikkan tuh, Pak. Di mana Tuhan di tengah segala sesuatu yang terjadi? Saudara-saudara, pengalaman seperti ini bukan pengalaman yang aneh, bukan pengalaman yang asing, saudara-saudara. Pemazmur di dalam Mazmur nomor 22 ayat 2 pernah berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur 22 ayat yang kedua adalah ungkapan seruan, tanda tanya, mengapa Allah meninggalkan aku? Artinya pemazmur menyadari bahwa ada saat di dalam kehidupannya Tuhan itu tidak melulu terasa dekat, tetapi ada saat di mana dia merasa bahwa Tuhan itu meninggalkannya. Dan saat-saat itu adalah saat-saat di mana ia bergumul dengan begitu banyak hal di dalam kehidupan yang menyesakkan. Perjalanan beriman, saudara-saudara, tidak pernah dijanjikan Tuhan, tidak pernah disaksikan oleh Alkitab adalah sebuah perjalanan yang lurus dan mulus. Tetapi di dalam catatan Alkitab, perjalanan iman itu juga dipenuhi dengan sebuah tanda tanya. Bukan sekedar sebuah tanda seru keyakinan akan penyertaan Tuhan, juga dipenuhi dengan tanda tanya.
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Misalnya dari Mazmur nomor 22 ayat yang kedua. Ya, kadang-kadang hal yang seperti ini ada, kadang-kadang hal yang seperti ini terjadi, dan saya tentu tidak bisa memberikan jawaban tuntas mengapa Tuhan mengizinkan pandemi ini, di mana Tuhan di tengah segala hal yang terjadi. Tetapi izinkan saya berbagi beberapa sudut pandang terkait dengan pengharapan Kristiani di masa yang sukar seperti sekarang ini. Yang pertama yang ingin saya katakan, kalau Bapak Ibu ingin mencatat poinnya, meninggalkan di bagian komen itu akan menolong orang lain untuk mengikutinya. Bapak Ibu kalau mau melakukannya silahkan. Jadi ada beberapa perspektif yang ingin saya bagikan supaya kita bisa terus memelihara pengharapan Kristiani itu. Di tengah pandemi yang ada, di tengah pertanyaan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perspektif yang pertama, saudara-saudara, menjadi sangat jelas bagi kita bahwa ketika misalnya kita menolak eksistensi Tuhan, maka hal itu tidak menghilangkan masalah utama kita, penderitaan akibat pandemi. Saya ulangi sekali lagi ya, perspektif pertama, bahkan ketika kita memutuskan untuk menolak keberadaan Tuhan, menyangkal keberadaan Tuhan, itu tidak menyebabkan masalah utama kita juga hilang, yaitu penderitaan akibat pandemi ini. Kehadiran penderitaan seringkali dipakai sebagian orang untuk mengatakan dan membuktikan, nih Tuhan gak ada. Kalau Tuhan ada, mengapa dia mengizinkan penderitaan itu? Kalau Tuhan Maha Kuasa, harusnya dia bisa mengangkat penderitaan itu. Kalau Tuhan Maha Kasih, harusnya dia mengangkat penderitaan itu dari hidup manusia. Penderitaan seringkali dipakai sebagai sarana untuk menyerang, mempertanyakan eksistensi Tuhan. Mari kita berandai-andai sebentar, bahkan seandainya kita menolak keberadaan Tuhan, apakah kita ketika menolak keberadaan Tuhan itu otomatis semua jenis penderitaan di dunia ini hilang? Enggak. Penderitaan tidak menjadi hilang di dunia ini ketika Anda dan saya bahkan mungkin memutuskan untuk menjadi seorang ateis. Ketika orang yang tidak percaya kepada Tuhan mempertanyakan mengapa ada penderitaan dan memakai itu sebagai sebuah bukti untuk menunjukkan Tuhan tidak ada, sekalipun kita meyakini Tuhan tidak ada, sekalipun berarti ini pengandaian, maka tidak dengan keyakinan itu penderitaan sirna, bukan? Penolakan kita tentang keberadaan Tuhan sekalipun tidak menyebabkan penderitaan di dunia ini sirna. Itu yang pertama yang ingin saya katakan. Jadi kalau ketika di dalam percakapan sehari-hari Anda memperdengarkan orang yang mempertanyakan Tuhan ada atau tidak terkait dengan penderitaan, kalau Tuhan ada mengapa penderitaan ini terjadi? Maka kita bisa bertanya sebaliknya. Bahkan ketika kamu menjadi ateis, aku pun menjadi ateis, tidak percaya Tuhan, apakah penderitaan di dunia ini hilang? Jawabannya tidak. Penderitaan itu akan tetap ada. Dan justru sebagai orang beriman, kita ini mencari jalan, kita ini mencari pedoman, kita ini mencari pegangan, bagaimana bertahan di tengah penderitaan yang terjadi. Bagaimana pengharapan itu menyala. Dan kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, lalu kepada siapa kita akan mempercayakan diri kita? Kepada diri kita sangat terbatas dengan begitu banyak kelemahan yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, perspektif yang kedua. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Allah itu
berdiam di tengah-tengah umatnya dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Setelah Mazmur 22 kita punya Mazmur 23. Bapak Ibu sebagai orang Kristen tentu hafal Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Begitu kan kata pemazmur? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, terjemahan yang Alkitab yang lama. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Jadi ini keyakinan umat Kristiani, keyakinan anak Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, engkau besertaku. Karena itu aku tidak takut. Kalimat ini hendak mengatakan, ya ada saat di mana kita harus berjalan di dalam lembah kekelaman. Jadi anak Tuhan tidak menyingkirkan kemungkinan ini. Tetapi di dalam lembah kekelaman itu, Tuhan pun beserta. Gada dan tongkat, gada untuk mengusir lawan, tongkat untuk menuntun Tuhan sediakan. Di dalam bagian lain pemazmur berkata, bahkan seandainya pun aku terbang dengan sayap fajar, bahkan seandainya pun aku ada di dalam dunia orang mati, engkau ada di sana. Jadi ketika kita ada dalam penderitaan, ketika kita ada dalam kesusahan, Tuhan itu tidak menghindari kita. Tuhan tidak lari dari kita. Dia tetap menyertai kita. Ini perspektif yang kedua. Perspektif yang pertama kita sudah belajar, bahkan seandainya kita pun menyangkal keberadaan Tuhan, itu tidak mengenyahkan penderitaan. Penderitaan itu tetap ada. Dan kita butuh harapan untuk bertahan. Yang kedua yang kita yakini adalah di tengah penderitaan, Tuhan itu tidak meninggalkan umatnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Yang ketiga, perspektif yang ketiga, supaya kita tetap memelihara pengharapan Kristiani di dalam situasi yang seperti ini adalah, ya kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, sebuah dunia yang sudah pecah begitu ya, sudah broken. Kitab Roma pasal 8 ayat 19, saya baca dan bukakan bagi kita, mengatakan kalimat ini. Roma 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ayat 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Jadi ada sebuah gambaran yang realistis bahwa semua makhluk di dunia menanti saatnya ketika Kristus itu datang dan menggenapi segala sesuatu. Kita tahu Kristus sudah datang mengalahkan kuasa jahat, mengalahkan kuasa maut, tetapi dia belum menegakkan kerajaannya. Dia belum menegakkan pemerintahannya seutuhnya. Dan itu akan terjadi ketika dia datang untuk menjemput kita, untuk berada bersama-sama dengan kita di dalam keabadian. Ini resiko yang harus kita terima, hidup di dalam dunia yang sudah tertebus, tetapi sisa-sisa kuasa jahat, sisa-sisa kekuatan dosa itu masih mewarnai kehidupan kita. Itu yang ketiga. Jadi pengakuan bahwa kita hidup di dalam sebuah dunia yang jatuh dan rusak. Tetapi sekaligus yang keempat itu memberi kita sebuah kenyataan yang harus kita percaya. Bahwa kalau kita disadarkan ini situasi dunia nggak nyaman, ini situasi nggak aman, ini nggak menyenangkan, ini nggak seharusnya, maka kita punya pengharapan akan sebuah dunia di mana segala sesuatu dijadikan baru.
Dan kita membaca itu di dalam kitab Wahyu, ketika Tuhan datang kembali, dia berkata, lihat aku menjadikan segala sesuatu baru. Karena kita hidup di dalam dunia yang rusak dan jatuh di dalam dosa. Itu kebenaran yang ketiga, perspektif yang ketiga. Yang keempat, kita diingatkan. Kita semua merindukan ketika segala sesuatu dijadikan baru. Dan kitab Wahyu sudah memberikan gambaran itu, bahwa kelak ketika dia datang kembali, dia menjadikan segala sesuatu baru. Tidak ada ratap tangis, tidak ada air mata, tidak ada duka cita, tidak ada perkabungan. Jadi pengharapan Kristiani itu memandang realita secara nyata, konkret, realistis. Sekaligus ketidaksempurnaan, kerusakan dunia ini menyalakan harapan bahwa kelak akan ada langit dan bumi yang baru sebagaimana dicatat di dalam kitab Wahyu. Yang kelima, saudara-saudara, Anda kalau punya pertanyaan silahkan ditinggalkan di kolom komen. Yang kelima, pengharapan Kristiani itu juga mengingatkan kita, percaya atau tidak percaya sama Tuhan, rasa sakit itu real. Nyata. Orang percaya nggak percaya sama Tuhan, rasa sakit itu nyata. Bukan karena percaya sama Tuhan rasa sakit itu berkurang atau bahkan tidak ada. Bukan karena menolak Tuhan maka penderitaan itu tidak ada, rasa sakit itu tidak ada. Semua orang terpapar virus ini, percaya Tuhan, ateis atau apapun keyakinan spiritualnya, semua mengalami hal ini. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa ketika orang Kristen dan bukan Kristen sama-sama menderita di dalam dunia ini, satu hal yang harus kita ingat, iman dan pengharapan kepada Tuhan itu memberi alasan bagi kita untuk bertahan di dalam kesukaran. Damai sejahtera yang melampaui akal pikiran yang Kristus janjikan itu seharusnya menjadi kekuatan untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Nah, saudara-saudara, kadang seperti ini ya yang terjadi ya. Ketika misalnya kapal itu goyah terombang-ambing, maka kapten akan melemparkan jangkar, dan kapal itu kan masih terombang-ambing ya. Tetapi kapal itu tidak mungkin terombang-ambing dan jauh ke lautan luas. Karena jangkar ini dan rangkaian rantai itu yang akan membuat bertahan. Mengalami ombak, mengalami air pasang, mengalami. Tetapi dia tidak akan terseret ke lautan lepas karena ada jangkar yang dilemparkan dan itu memberi kekuatan. Saya rasa gambaran ini menggambarkan orang percaya, saudara-saudara ya. Ketika di tengah ancaman, penderitaan, goyangan ombak, macam apapun yang menyusahkan hidupnya, dia goyang. Tetapi dia tidak akan lepas sampai lautan yang luas dan hilang, apalagi karam. Bayangkan kalau orang tidak punya keyakinan spiritual, saudara-saudara. Dia menjangkarkan dirinya pada apa? Mosok perahu itu kuat di dalam dirinya ketika dihajar gelombang dan ombak sehingga dia tetap di situ? Nggak bisa kan? Tetap harus ada yang menjadi jangkar yang membuat kapal ini nggak kemana-mana. Iman dan pengharapan Kristiani itu seperti jangkar itu. Membuat diri kita goyang, oleng, tapi nggak kemana-mana. Nggak kemudian binasa. Seperti orang yang tidak punya pegangan hidup. Itu yang kelima, saudara-saudara. Perspektif yang keenam, saudara-saudara, yang hendak kita bagikan adalah
Di dalam masa yang penuh dengan penderitaan, di dalam masa yang penuh dengan pergumulan ini, hidup kita itu harus dipandu oleh nilai moral tertentu. Anda mungkin sudah mendengar kabar berita bahwa di Cina ada orang yang berusaha memalsukan vaksin itu. Jadi vaksin yang dibutuhkan seluruh dunia itu dipalsu dan itu pengen diperjualbelikan dan itu pengen dimasukkan dalam jalur distribusi resmi. Bayangin di tengah penderitaan orang lain, orang masih ingin mengambil keuntungan. Juga di awal masa pandemi kita sudah mendengar tentang kesaksian atau testimoni orang yang mengatakan, Pak, dari jualan masker anak saya bisa beli Honda jenis tertentu. Bukan motor, tapi mobil. Disebutkan waktu itu. Ya, di tengah ketidakpastian ini, kalau orang tidak punya pegangan atau nilai moral tertentu, maka manusia akan menjadi serigala bagi manusia yang lain. Dimanfaatkan, dimanipulasi, dihabiskan. Vaksin aja dipalsu, saudara-saudara, untuk keuntungan ekonomi yang tidak memikirkan pasti dampaknya bagi pengguna kalau dapat vaksin yang palsu. Kompas moral ini tetap kita butuhkan di dalam situasi yang sukar agar kita tidak menjadi serigala bagi manusia yang lain. Dan kompas moral ini kita dapatkan dari mana? Dari iman kita. Ketika kita setuju dengan kekristenan, ketika kita setuju dengan Alkitab, ketika kita setuju dengan apa yang diajarkan kitab suci, maka itu menjadi kompas moral supaya di tengah kesulitan kita tidak hanya memikirkan kesulitan kita saja, tetapi kita juga memikirkan kesulitan orang lain. Makanya gereja terus mendukung, mengupayakan, mengumpulkan bantuan untuk orang lain. Kenapa? Karena di tengah kekacauan ini kompas moral kita jalan. Kita ini hidup bukan untuk memangsa orang lain, kita ini hidup untuk mengasihi sesama kita. Kalau kita kehilangan iman, saya khawatir kita kehilangan kompas moral ini. Jadi hidup sesuka kita sendiri demi kepentingan kita sendiri. Itu yang keenam, saudara-saudara, ketika kita kehilangan iman kita kehilangan basis untuk moral values kita. Yang ketujuh, saudara-saudara, yang hendak saya katakan adalah justru di tengah masa yang ketidakpastian seperti ini sangat tinggi, orang itu mencari pedoman, mencari pegangan kehidupan. Di persekutuan doa sektor saya sudah menceritakan berulang kali, bukan hanya 1-2 kali kesempatan saya menerima telepon dan saya mendengar orang berkata, Pak WP, saya dapat nomor Bapak dari teman saya bukan orang yang religius, tetapi kini saya dinyatakan positif dan saya cek tadi di kamar isolasi saya, di rumah isolasi saya, saturasi oksigen saya sudah 80, saya tidak merasa sesak, saya tahu ini indikasi yang tidak baik, dan di dalam kondisi ini, somehow saya berpikir tentang Tuhan, tentang agama, tentang hal-hal religius yang tidak pernah saya bayangkan. Kemana saya akan pergi ya Pak sesudah ini? Kalau saya nggak lewat COVID-19, saya akan pergi kemana? Saudara, semua orang membutuhkan pegangan atau pedoman kehidupan. Semua orang. Dan justru di dalam situasi ini, kabar baik tentang Allah yang kasih-Nya mewujud nyata di dalam Kristus itu mesti diproklamasikan. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, saudara-saudara, Anda boleh menaruh pertanyaan itu di dalam komen. Saya ingin mereview kembali 7 hal, 7 perspektif yang menimbulkan pengharapan Kristiani di tengah masa krisis itu. Yang pertama, saudara-saudara, yang ingin saya katakan adalah bahkan ketika kita menolak untuk percaya terhadap kehadiran Tuhan sekalipun, itu tidak membuat penderitaan hilang. Penderitaan tetap ada di situ.
Baik kita percaya Tuhan atau tidak percaya sama Tuhan, penderitaan itu tetap bagian dari kehidupan. Yang kedua, sebagai orang Kristen kita meyakini bahwa Tuhan itu berdiam bersama-sama dengan umat-Nya. Walau kadang-kadang kita pun bertanya seperti pemazmur bertanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pengalaman sendiri di dalam penderitaan itu hal yang bisa saja terjadi. Hal yang ketiga yang kita mesti ingat adalah kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa dengan segala konsekuensinya. Dan itu mengingatkan kita pada poin yang keempat. Jika ada sebuah dunia yang sudah dirusak oleh kuasa dosa, pasti ada sebuah dunia kelak yang Tuhan ciptakan bebas dari segala pengaruh dosa. Dan itu Tuhan janjikan. Di dalam kitab Wahyu dia berkata, lihat aku membuat segala sesuatu menjadi baru. Yang kelima, baik kita percaya Tuhan atau tidak, rasa sakit akibat penderitaan itu nyata, real. Dan iman itu menjanjikan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran. Yang keenam, jangan sampai di tengah pergumulan kehidupan dan kesulitan ini kita kehilangan iman kita. Sebab iman itu menyediakan basis-basis untuk moralitas apa yang harus kita kerjakan di dalam situasi seperti ini. Agar kita tidak didorong oleh niat kita untuk survive dengan mengorbankan orang lain, tetapi ada nilai-nilai moral yang kita yakini yang menolong kita juga untuk hidup dan berbagi dan mengasihi orang lain. Yang ketujuh yang harus terus kita ingat. Di dalam situasi seperti ini, ketika banyak orang mencari pegangan kehidupan, disitulah Injil harus diwartakan. Yang terakhir yang ingin saya katakan, iman Kristen tidak pernah membuat kita menyangkali hadirnya penderitaan. Apalagi dengan mengatakan penderitaan itu hanya ada di pikiranmu. Kalau kamu bisa pikir positif, nggak ada yang namanya penderitaan. Tidak. Iman Kristen menerima fakta, realita, objektivitas penderitaan yang ada. Sakit, penyakit, pergumulan yang ada. Begitu besar penerimaannya, sehingga Sang Firman itu menjadi manusia untuk berhadapan dengan penderitaan itu face to face. Dan di atas kayu salib kita mendengar Yesus berkata, bukan? Apa yang diserukan di perjanjian lama, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah yang kita kenal di dalam Kristus adalah Allah yang mengerti apa artinya penderitaan, berada di tengah umatnya di tengah penderitaan, dan sepertinya penderitaan itu mengalahkan dia, tetapi kuasa kebangkitan itu yang kemudian menang. Ya, kita tidak pernah diajak untuk berkata, gak ada yang namanya penderitaan. Ada yang namanya penderitaan. Dan Yesus menghadapi penderitaan itu secara personal. Face to face. Penderitaan hidup itu menyebabkan kematiannya, tetapi kuasa Allah itu mengangkatnya daripada orang mati. Jadi jangan pernah kehilangan pengharapan. Karena Allah yang kita yakini di dalam Kristus telah melewati penderitaan yang paling berat, paling menakutkan bagi manusia. Dan di situ kuasa Bapa terjadi atas hidupnya. Ia dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, itu tadi 7 hal yang nanti juga bisa disaksikan di IGTV GKI Ngagel. Semoga itu menolong kita untuk terus berpengharapan di masa yang sukar ini. Saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya Bapak Ibu dan saudara sekalian ya. Sudah ada di dalamnya, Bapak Ibu bisa, supaya kita bisa terus berinteraksi sampai menjelang pukul 8.
Sebetulnya tidak sampai kehilangan iman sih Pak, dari Pak Sony ya, sebagai kompas. Namun kualitas iman yang kurang kuat. Gimana Pak agar kualitas iman kuat? Nah ini yang juga sering ditanyakan gitu ya. Pak gimana iman saya tetap kuat ya Pak di tengah penderitaan ini? Pertama saya ingin mengatakan, justru penderitaanlah sarana untuk menguatkan iman. Loh kok bisa Pak? Oke, mari kita pakai analogi sederhana ya. Lengan saya ini biasa, nggak keker saudara-saudara ya. Saya nggak biasa nge-gym. Jadi lengan saya tidak keker. Nah kalau saya ingin lengan saya keker saudara-saudara, apa yang harus saya lakukan? Saya harus angkat beban berat kan? Apakah saya bekerja pindah jadi kuli di pelabuhan begitu ya? Itu pekerjaan yang halal dan sehat, terpapar matahari, penuh vitamin D dan kuat. Atau saya bisa memasukkan diri saya ke gym, supaya di gym itu saya ngapain? Ngobrol enggak, makan bakso enggak, ngopi enggak, saya angkat beban saudara-saudara. Jadi iman yang kuat itu tidak hanya lahir dari doa, perenungan firman Tuhan. Bukan hanya itu perlu untuk pengetahuan, menjaga relasi kita dengan Tuhan. Tetapi iman yang kuat itu seperti otot yang kuat, terjadi ketika kita dihimpit oleh penderitaan. Tapi di tengah himpitan dan tekanan penderitaan itu kita nggak nyerah. Saya mau terus beriman. Bayangin kalau saya nge-gym, lalu dikasih beban saya bilang gini, berat Pak 10 kilo, kasih 5 kilo. Berat Pak 5 kilo. Kasih 3 kilo. Berat Pak, kasih 3 kilo. Dikasih setengah kilo. Oh enteng. Pertanyaan saya, apakah beban setengah kilo itu yang saya angkat akan membuat lengan saya kencang? Enggak. Enggak membuat lengan saya kencang. Kalau lengan saya kencang, saya harus dikasih beban sesuai dengan usia saya, tinggi badan saya, kekuatan saya. Sehingga kekuatan saya makin lama makin kuat. 10 berat ya Pak, tahan. 20 berat ya Pak, tahan. Sehingga setelah 3 bulan misalnya 30 kilo saya angkat dengan ringan. Jadi bagaimana iman bertambah kuat? Bukan hanya di dalam doa dan pembacaan firman Tuhan, tetapi di dalam ketahanan menghadapi penderitaan, tekanan, dan ujian. Iman tidak menjadi kuat di ruang steril, tetapi iman menjadi kuat di tengah ujian, di tengah godaan, di tengah penderitaan. Iman tidak menjadi kuat di ruang steril. Ringkasnya saya ingin mengatakan, di tengah penderitaan ini, ketika kita terus menanggungnya, terus mencari Tuhan, terus membaca firman, terus berjuang untuk mempertahankan iman, walaupun tidak ada bukti yang konkret Tuhan menjawab doa kita. Di situ diam-diam iman kita, otot-otot iman kita menjadi kuat. Tetapi ketika kita memutuskan, wis Pak, gak atik pakai iman, gak atik pakai gereja, gak atik pakai apapun, kita lari dari beban yang akan kita tanggung, itu seperti saya lari dari gym, ya otot saya gak kuat. Otot saya tidak menjadi kuat. Semoga menolong Pak Sony dan juga rekan-rekan yang lain. Kalau ada pertanyaan yang lain, silahkan. Ada satu kutipan yang boleh saya bagikan ya Pak ya. Ingat ayat ini, mereka yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Bapak Ibu ingat ayatnya di mana? Ini masih menjawab pertanyaan terkait bagaimana supaya iman kita kuat. Saya sudah menegaskan iman tidak kuat di ruang steril, iman menjadi kuat di tengah penderitaan, di tengah ujian. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru.
Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pertanyaan saya, apa arti menanti-nantikan Tuhan? Diam gini? Bengong? Bukan. Arti kata menanti-nantikan, kata dasar Ibraninya itu kafah. Kafah itu berarti kayak begini Bapak Ibu. Saya ambil untuk contoh ya. Kafah itu berarti menjadikan satu dua hal dengan cara dipuntir atau diglibetno gitu loh, bahasa Jawa lebih gampang. Jadi kalau ini Tuhan, anggap aja begitu ya, menanti-nantikan Tuhan, maka saya menanti-nantikan Tuhan, maka sebagian saya ini bukan diam, tetapi kata dasar kafah artinya saya melekatkan diri sama Tuhan, saya mengelilingi Tuhan, saya menjadi satu dengan Tuhan. Kayak gini. Alias ingin mengatakan kekuatannya tidak di dalam diri kita sendiri. Kekuatannya ketika kita melekat pada Tuhan. Seperti Kristus mengatakan bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Buah tidak akan dihasilkan kalau kita tidak melekat pada sang pokok itu. Jadi bagaimana supaya iman kita kuat? Pertama, saya sudah menegaskan iman kuat tidak terjadi dalam ruang steril. Iman menjadi kuat di tengah tekanan penderitaan dan kita tidak lari. Kita tidak menolak untuk percaya, kita tetap di situ. Yang kedua, iman menjadi kuat ketika kita melekatkan diri pada Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan dalam arti kafah, mengikatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, iman menjadi kuat dari apa? Perhatikan kata Ayub. Ketika selesai pergumulan kehidupannya, Ayub mengatakan kalimat apa? Kita tahu Ayub dan kisahnya. Ayub 42 ayat 5 mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Yang ketiga, iman menjadi kuat lewat pengalaman. Dan itu pengalaman menyenangkan atau menyedihkan? Ayub pengalaman menyedihkan. Imannya menjadi kuat karena pengalaman. Dia berpengalaman dengan Tuhan sehingga dia yakin Tuhan itu bisa dan layak disandari. Wow, kita menemukan 3 cara bagaimana iman itu menjadi kuat. 1, kita belajar iman tidak menjadi kuat di masa steril. Iman menjadi kuat ketika kita terus bertahan di tengah ujian, pencobaan, godaan, kita nggak lari. Yang kedua, iman menjadi kuat ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Kata dasar menanti-nantikan kafah, mengikatkan diri kita kepada Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan. Yang ketiga, iman menjadi kuat lewat pengalaman kehidupan yang tidak menyenangkan, tetapi kemudian kita melihat kehadiran Tuhan di dalamnya. Nah, semoga itu menolong Pak Sony yang tadi menanyakan pertanyaan ini. Dan jika ada rekan-rekan yang lain yang punya pertanyaan, silahkan ditanyakan. Kita akan mencoba menjawabnya, kita akan mencoba menggumulinya agar kita sungguh bisa memikirkan ulang tentang pengharapan Kristiani. Bapak Ibu, ada satu hal juga yang menarik perhatian ya. Ketika dalam situasi masa pandemi ini, kita nggak dengar banyak tentang gereja-gereja atau pengkhotbah-pengkhotbah yang menjanjikan kemakmuran, yang menjanjikan kesembuhan, yang menjanjikan terlalu banyak mujizat. Semuanya tenggelam. Betul kan? Semuanya diam. Semuanya terkatup. Alat yang dikatakan bisa menjanjikan kesembuhan, melepaskan dari segala bencana, minyak yang diklaim punya kuasa ini dan itu, kita nggak dengar lagi.
Bahkan yang kita dengar adalah pendeta yang biasanya melayani kesembuhan ilahi juga menerima dengan sukarela dan sukacita vaksin itu kan. Alias kita ada di dalam situasi sekarang di mana kita diajar untuk percaya bahwa Tuhan bekerja bukan hanya dengan cara-cara yang supranatural itu, tetapi dengan cara-cara yang kita sebut sebagai natural itu. Penemuan vaksin, minum obat-obatan, dan hal-hal yang seperti itu. Ya, kalau Agustinus, seorang bapak gereja, membedakan antara mujizat yang cepat dan mujizat yang dalam tanda kutip lambat. Misalnya dia menjelaskan begini, ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, itu terjadi. Langsung dalam sekejap mata. Kita menyebutnya mujizat. Tetapi ketika air hujan, diserap pokok anggur, menumbuhkan buah, buah diambil orang, dipetik orang, diperas orang jadi air anggur, itu kan air menjadi anggur tapi prosesnya lebih lambat. Kita tidak menyebutnya mujizat. Padahal itu mujizat enggak? Iya kan? Mujizat yang berjalan lebih lambat. Nah, kita saat ini jarang lagi mendengar klaim-klaim supranatural atau dalam istilah percakapan kita mujizat yang cepet gitu kan. Kita diajak untuk melihat bagaimana Tuhan juga bekerja dengan cara yang natural, dengan cara yang paling alami, vaksin ditemukan dan itu menolong kita, pengobatan multivitamin dan yang lainnya itu juga bagian dari pekerjaan Tuhan. Jadi pandemi ini mengajar kita untuk menolak dikotomi, pemisahan antara mujizat dan hal yang natural. Kita malah diajar untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam tanda kutip secara alami, perlahan namun pasti menghadirkan pemulihan. Dan gak ada kan orang yang setahu saya menolak vaksin itu dengan berharap Tuhan secara mujizat akan menyembuhkannya. Gak ada dong orang menolak vaksin itu dengan mengatakan, oh pakai minyak ini aja jadi beres kok, jadi bebas kok. Realitanya gak gitu kan. Pakai doa dengan cara ini aja maka jadi kuat melawan itu. Realitanya enggak kan. Jadi pandemi ini mengajar kita untuk melihat Tuhan bisa bekerja dengan cara supranatural. Saya percaya itu. Saya mendoakan hal itu terjadi. Tetapi cara-cara natural yang kurang spektakuler juga dipakai Tuhan untuk mendatangkan pemulihan. Obat-obatan dan hal-hal sejenisnya. Peristiwa dalam hidup yang tak menyenangkan atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan acap kali membuat pengharapan hilang dan terasa tidak ada jalan keluar. Apakah hal ini wajar sebagai orang beriman? Yes. Perjalanan hidup sebagai orang beriman tidak lepas dari kehilangan pengharapan duniawi itu. Aduh Pak, sudah tinggal masuk kerja kena pandemi perusahaannya tutup. Aduh Pak, sudah tinggal menikah ada pandemi pernikahan ditunda. Aduh Pak, tinggal selangkah lagi bisnis deal tapi nggak menjadi kenyataan. Kita bisa mengalami peristiwa-peristiwa yang buruk, yang susah, yang memedihkan hati. Bisa. Tetapi Alkitab memberitahu kita satu hal yang tidak bisa terjadi. Alkitab mengatakan kepada kita satu hal yang tidak akan terjadi. Yaitu tidak akan ada seorang pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita tidak pernah kehilangan pengharapan. Bukan. Tetapi karena kasih Kristuslah yang mencengkram kita. Saudara, di masa pandemi saya pernah ke Taman Safari, sebelumnya saya juga pernah ke Taman Safari, ngelihat monyet bergelantungan gitu saudara-saudara, dan anak monyet itu mendekap erat mamahnya yang bergelantungan bersalto-salto itu saudara. Bisa jatuh enggak? Ya bisa sih. Kenapa? Karena gimana pun pegangan anak monyet tidak sempurna. Tapi Anda pernah melihat kucing memindahkan anaknya? Anak kucing yang memeluk induknya, atau induk kucing yang menggigit seperti menggigit anaknya. Saya nggak pernah melihat anak kucing memeluk induknya.
Yang terjadi adalah induk kucing mencengkram atau setengah menggigit kucing itu di bagian lehernya dan dipindahkan. Bisa jatuh? Enggak. Bukan karena si anak ini kuat berpegang pada mboknya, tetapi mboknya yang mencengkram erat. Bagi saya, kita ini bukan seperti anak monyet itu. Saya harus berpegang sama Tuhan supaya saya kuat. Enggak. Tuhan yang mencengkram kita di dalam kasih-Nya. Apapun yang terjadi kita kuat. Alkitab mengatakan di dalam kitab Roma, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pergang, tidak ada. Tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, bukan karena kita kuat, tetapi karena kasih-Nya mencengkram kita hebat. Tiap kali lihat kucing membawa anaknya setengah digigit gini, ingat, itu yang Tuhan lakukan atas hidup kita. Kita bukan seperti anak monyet yang harus memeluk erat di tengah induk monyet yang jumpalian gak karuan. Enggak. Kita seperti anak kucing yang gak berdaya. Sang induk yang mencengkram kita dengan kasih-Nya yang hebat dan kuat. Dan itu yang telah dilakukan oleh Kristus bagi kita. Ada pertanyaan lagi, saudara-saudara? Silahkan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, di tengah begitu banyak harapan yang tidak menjadi kenyataan, kami lelah, kami kecewa, ingatkan kami bahwa iman kami tidak mungkin kandas, pengharapan kami tidak mungkin hilang. Bukan karena kami kuat, tetapi karena kasih Kristus yang hebat. Kami bukan seperti anak-anak monyet yang harus mendekap erat induk kami yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kami seperti anak-anak kucing yang gak berdaya, yang dicengkram hebat oleh induknya. Induk yang menyelamatkan kami dari situasi yang paling buruk yang bisa terjadi. Dan biarlah ketidaksempurnaan dunia ini mengingatkan, ini bukan rumah kekal kami. Rumah kekal kami bukan di sini. Dan kami berharap dan kami menanti suatu kali Kristus akan datang untuk menjadikan segala sesuatu menjadi baru. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengakhiri PA kami malam ini. Amin. Sampai ketemu saudara-saudara di dalam pemahaman Alkitab Kamis yang akan datang. Doakan agar ibadah minggu bisa berjalan lancar sebagaimana biasanya saudara-saudara di tengah banyak hal yang terjadi. Dan sesudah ini saya akan memindahkan rekamannya di IGTV akun GKI Ngagel. Semoga itu menolong dan memberkati Anda. Anda juga bisa berbagi dengan yang lainnya. Sampai jumpa. Tuhan selalu menyertai kita. Amin.